Halo semuanya, perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Yartia dengan NIM 250701500054. Saya dari kelas I. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Nah, jadi saya akan menceritakan tentang perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir. Nah, melalui video ini saya ingin mengeksplorasi tentang perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir. Dan saya memperoleh informasi ini dari orang tua saya sendiri. Nah, langsung saja kita ke tahap prenatal. Nah, di tahap prenatal, menurut Santrok, perkembangan prenatal ini berlangsung selama sekitar 9 bulan dan melalui 3 tahap, yaitu tahap germinal, embrionik, dan fetal. Nah, pada saat ibu saya hamil, ibu saya itu mengalami mual di pagi hari pada minggu pertama hingga minggu kedua. Nah, ibu saya juga itu sangat protektif menjaga kehamilannya karena saya merupakan anak pertama. Kemudian ibu saya juga itu mengkonsumsi makanan yang bernutrisi tinggi dan istirahat yang cukup. Nah, selama masa kehamilan ibu saya itu mengalami anemia atau tekanan darah rendah sampai 90. Nah, namun itu tidak mengaruhi kondisi fisik ibu saya. Melahirkan keadaan normal melalui tindakan induksi atau rangsangan kontraksi. Nah, saya itu lahir dengan keadaan sehat dengan berat badan 2,6 kg. Nah, berdasarkan ciri-ciri ibu saya, perkembangan prenatal saya ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Santrok. Nah, Santrok menekankan bahwa kesehatan ibu, nutrisi, kondisi emosional, dan aktivitas fisik selama masa kehamilan itu sangat memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan fisik dari tahap germinal hingga tahap fetal. Nah, dalam perkembangan saya, meskipun ibu saya itu setiap pagi mengalami mual dari minggu pertama hingga minggu kedua dan mengalami tekanan darah rendah, namun ibu saya itu sangat menjaga pola makannya, kemudian istirahat yang cukup, dan sering berolahraga ringan di pagi hari dan menjalani proses kehamilannya itu dengan perasaan yang positif. Nah, menurut Santrok, kebiasaan seperti ini itu dapat membantu organ dan struktur tubuh janin agar cepat atau agar tetap berlangsung dengan normal. Nah, anemia ringan yang sering dialami oleh ibu saya itu tidak memberikan dampak negatif karena perkembangan saya tetap stabil hingga saya dilahirkan. Nah, masa bayi 0-2 tahun. Menurut biasa, bayi pada usia 0-2 tahun berada pada tahap sensori motor, di mana bayi mengenal dunia lewat pengalaman indrawi atau gerakan. Nah, pada perkembangan saya di sini itu pada usia 3-4 bulan, saya itu sudah bisa memiringkan badan saya, merangkak dan tengkurap dengan sendiri. Nah, saat memasuki usia menjelang 1 tahun, saya itu sudah mulai merangkak, duduk dengan stabil, berdiri dan berjalan dengan lancar. Kemudian kondisi motorik halus saya juga itu di sini mulai berkembang pesat karena saya itu sudah bisa menggenggam biskuit yang diberikan oleh ibu saya. Kemudian secara kognitif, perkembangan saya di sini tuh saya tuh sudah bisa mengenal orang-orang yang sering saya jumpai dan merespon candaan mereka. Kemudian pada perkembangan bahasa saya sendiri itu, saya tuh sudah bisa merespon suara orang sekitar saya dan semakin mengerti banyak kata walaupun belum dapat mengucapkannya secara baik atau dengan baik. Nah, kemudian secara sosial emosional, seiring bertambahnya usia saya, respon emosional saya itu semakin kuat. Ketika saya diajak bermain, saya tuh bisa tertawa keras dan menunjukkan rasa senang dan terlihat nyaman ketika berada di dekat
orang-orang yang sudah sering berinteraksi dengan saya. Nah, secara keseluruhan perkembangan ini menunjukkan kesesuaian saya dengan tahap sensori motor menurut Piaget. Nah, selanjutnya masa kanak-kanak awal. Pada masa kanak-kanak awal usia 2-6 tahun, perkembangan fisik dan motorik menurut Santrop itu bahwa pada anak usia ini keterampilan motorik kasar dan halusnya itu berkembang pesat, termasuk kemampuan menggenggam dan mengkoordinasikan tangan dan mata. Nah, pada perkembangan fisik dan motorik saya ini terlihat sejak usia 6-9 bulan, di mana saya itu mulai memegang makanan dengan sendiri walaupun masih berantakan. Nah, pada usia 9-12 bulan saya itu mulai bisa memegang sendok, dan pada usia 12-24 bulan itu saya itu sudah bisa makan dengan sendiri menggunakan sendok. Nah, dalam perkembangan kognitif ini Santrop merujuk pada teori Piaget di mana pada tahap pra-operasional. Nah, pada tahap pra-operasional ini anak mulai mengembangkan kemampuan simbolik, mengenal angka, atau memahami konsep jumlah secara sederhana. Nah, pada perkembangan kognitif saya ini pada usia 1-2 tahun saya itu mulai tertarik melihat angka walaupun saya itu belum bisa memaknainya. Nah, pada usia 2-3 tahun saya itu mulai bisa menyebutkan angka 1-10 dan memahami konsep 1 dan 2. Nah, pada usia 3-4 tahun saya itu sudah bisa menghitung angka 1-10 dan saya itu sudah bisa menghitung benda satu persatu, nah, dan memahami konsep lebih banyak dan lebih sedikit. Nah, pada usia 5-6 tahun saya itu sudah mampu menghitung angka lebih dari 20. Nah, saya juga itu mulai belajar penjumlahan secara sederhana dan mencocokkan angka dengan jumlah benda. Terus Santrop juga ini menekankan bahwa pada teori filosofi bahwa interaksi sosial dan bimbingan orang dewasa ini sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. Pada perkembangan bahasa saya sendiri itu pada usia 1 tahun saya itu sudah bisa menyusun 1-3 kata. Nah, terus pada usia 2-5 tahun saya itu sudah bisa berbicara dengan lancar dan bercerita dengan sederhana. Kemudian pada perkembangan sosial dan emosional saya pada usia ini tuh saya sudah memiliki banyak teman dan mudah bergaul dan bermain bersama. Kemudian saya juga itu memiliki teman favorit. Nah, kemudian pada perkembangan moral saya sendiri itu saya mulai memahami aturan sejak usia 2 tahun, kayak merapikan mainan setelah bermain dan tidak memukul teman saat bermain bersama, walaupun terkadang saya itu masih melakukannya. Nah, pada usia 3-4 tahun saya itu sudah mulai memahami alasan dibalik nasihat yang diberikan oleh orang tua saya. Kemudian pada usia 4-6 tahun saya itu mulai memahami nasihat dengan baik dan mengontrol diri saya itu dengan baik. Nah, jadi pada tahap ini tuh perkembangan saya itu sudah sesuai dengan perkembangan yang berada dalam rentan normal untuk masa kanak-kanak awal. Selanjutnya, masa kanak-kanak tengah dan akhir. Nah, pada perkembangan fisik dan motorik saya di usia sekolah dasar, tinggi dan berat badan serta kemampuan motorik saya itu semakin matang sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Santrop bahwa anak pada usia 6-12 tahun itu mengalami pertumbuhan dan berat badan yang stabil serta penyempurnaan koordinasi motorik. Kemudian
pada perkembangan kognitif saya ini pada usia sekolah dasar, saya itu sudah mulai mampu berpikir logis. Kemudian saya juga itu sudah mulai mudah menangkap beberapa materi yang diberikan oleh guru saya waktu SD. Walaupun terkadang saya itu membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari hal-hal yang tidak mudah, misalnya waktu SD itu pelajaran matematika. Nah, saya itu terkadang dalam memahami pelajaran tersebut, saya itu membutuhkan waktu atau penjelasan 2 kali dari teman saya atau guru saya. Nah, selanjutnya pada perkembangan sosial emosional saya sendiri ini, pada usia ini seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa saya itu gampang bergaul dan senang berada di lingkungan sosial dan berteman dengan siapa saja. Kemudian saya juga itu punya keberanian dan rasa percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini sesuai dengan teori psikososial Erikson yang menyatakan bahwa anak pada usia ini tuh berada pada tahap industri versus inferiority. Nah, pada tahap ini anak mulai belajar bekerja sama. Nah, kemampuan saya dalam bergaul itu menunjukkan bahwa saya tuh melewati fase ini dengan baik. Nah, selanjutnya pada perkembangan moral saya sendiri itu, pada usia ini saya mulai memahami aturan dan larangan dari orang tua saya, bukan hanya karena takut dimarahi atau mendapatkan hukuman, tapi saya memahami bahwa aturan itu memang penting. Nah, perkembangan saya ini sesuai dengan teori perkembangan moral Colbert. Nah, melalui cerita perkembangan diri saya dan teori yang telah saya pelajari, saya menyadari bahwa perkembangan manusia itu terjadi secara bertahap, sistematis, dan dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, dan interaksi sosial. Nah, teori seperti Piaget, Santrok, Vygotsky, Erikson, dan Colbert dapat membantu saya dalam menjelaskan tahap perkembangan saya. Dari semua teori yang paling bermakna itu teori Piaget, karena teori ini menjelaskan dengan jelas tentang perkembangan saya yang berkembang secara bertahap. Nah, ketika saya mencocokkan teori Piaget dengan perkembangan saya melihat bahwa perubahan kemampuan saya dalam memahami dunia, mulai dari sekedar merespon rangsangan, memahami simbol-simbol, dan mampu berpikir logis. Nah, teori Piaget ini membuat saya lebih menyadari bagaimana setiap pengalaman awal sangat berpengaruh dalam membentuk cara saya belajar dan memahami sesuatu hingga sekarang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya karena telah membantu memberikan informasi tentang perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir. Nah, tanpa cerita dari mereka itu mungkin saya tidak tahu bagaimana perkembangan saya sejak kecil. Nah, cerita mereka itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi tugas video saya, tapi dapat membuat saya itu lebih mengenal diri saya sendiri dan bersyukur atas perhatian, kasih sayang, dan cinta yang sudah saya terima sejak saya masih kecil hingga sekarang.